Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayirmayanti dengan NIM 112110413. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi di sini aku mau menjelaskan materi dari balance scorecard. Apa sih dari balance scorecard itu? Jadi, menurut Mulyadi mengatakan bahwa balance score merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Lalu, ada juga pendapat lain dari Lewis dan Biromo mengatakan bahwa balance score adalah suatu alat manajemen kinerja atau performance management tool yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang semuanya terjalin dalam hubungan sebab akibat. Di sini ada konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard selanjutnya disebut BSC, adalah pendekatan terhadap strategi manajemen dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada tahun awal 1990. BSC atau balance yaitu berimbang, dan scorecard yaitu kartu skor. Jadi, balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard mengacu pada ukuran kinerja strategis manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan kinerja eksternal organisasi. Konsepnya ini berfokus pada ketiga, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan visi dan misi organisasi suatu perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Dan yang terakhir adalah menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Langkah-langkah membuat balance scorecard itu yang pertama adalah menentukan dan menetapkan visi perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis atau SWOT. Yang ketiga, menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan. Lalu yang keempat adalah menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Lalu di sini kalau kalian mau tahu cara pembuatan balance scorecard, yaitu yang pertama, kalian membuat kerangka pikir dan perencanaan dan eksekusi strategi. Lalu yang kedua, menentukan masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga, menentukan indikator kinerja. Lalu mengukur KPI, dan yang terakhir membuat strategi MAP. Oke, jadi balance scorecard itu sangat penting ya dalam manajemen. Contohnya itu ada beberapa keuntungan dari balance scorecard, yaitu yang pertama, lakukan komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai. Dan yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi. Lalu ada menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan. Lalu ada mengukur dan memantau perkembangan kemajuan dari strategi yang telah dilaksanakan. Di sini juga ada contoh dari balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif finansial atau CSF, yaitu contohnya nilai pertumbuhan dan produktivitas. Indikatornya pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Lalu ada perspektif pelanggan, yaitu CSF-nya adalah value proposition. Lalu indikatornya adalah kepuasan pelanggan. Lalu ada perspektif dari proses bisnis. CSF-nya adalah drivers for performance, yaitu mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Indikatornya adalah keunggulan operasional. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, atau CSF-nya adalah pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim. Lalu indikatornya adalah pengembangan organisasi dan dukungan TI dan kepuasan karyawan. Strategi balance scorecard itu ada 4. Yang pertama adalah finansial, pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Yang kedua, pelanggan, kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, proses, keunggulan dari operasional. Dan pembelajaran, yaitu pengembangan organisasi dan dukungan dari TI. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi balance scorecard. Semoga ini membantu kalian dalam memahami apa itu balance scorecard. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.